Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim Syiar Dalam Gelap telah sampai di lokasi jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api sepanjang 202 meter. Uniknya, di bagian atas jembatan ini sebagai lintasan kereta api dan bagian bawah sebagai lintasan kendaraan bermotor. Tinggalin kejarat nu. Tenang. Wih. Jembatan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda ini tak terlepas pula dari cerita-cerita mistik dan angker. Walau ternyata itu semua hanyalah isapan jempol belaka. Jembatan ini pun kerap menjadi buah bibir dari berbagai kejadian bunuh diri dengan cara terjun bebas. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menggali informasi dari makhluk-makhluk penunggu jembatan Cirahong. Betulkah kejadian yang ada karena ulah mereka? Dan betulkah mereka sering mengganggu para pengendara kendaraan bermotor? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Kalau Anda sendiri nggak pernah ngegoda ya? Tidak pernah. Berarti cerita itu nggak ada sebenarnya ya? Adanya pengantin yang jadi tumbal itu nggak ada. Oh, jadi dulu Anda hidup damai di Sungai Citanduy. Sebelumnya aku bersama Laut Selatan. Maksudnya? Anda apakan itu? Orang yang udah meninggal. Jadi sekutu kami. Sekutu? Bantu kami. Bantu apa itu? Agar mereka seperti tempat-tempat yang lain yang dibangunkan sebuah tempat pemujaan. Wah, petilasan. Aki orang Kawali apa Panjalu, Ki? Kawali ya. Oke. Sip berarti. Dan Aki punya kedudukan tinggi di sana itu. Pokoknya mah tadi berang we, orang ke Lempang. Ditanya ke mana wae, orang kerja di artis goib. Amun jaipung teh sajurus tak gitu. Mana di mending ngajelipuk empang pung endak. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami tim dari Syiar Dalam Gelap sedang berada di Jembatan Cirahong, tepatnya di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya. Alhamdulillah, kita melakukan survei untuk akan melakukan liputan nanti malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Amri, Pak Amrinya. Ya, Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Amri ini merupakan sesepuh dari Kecamatan Manonjaya, Pak Amri. Sesepuh dari Cirahong. Oh, Cirahongnya. Ya. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Amri ini merupakan sesepuh dari Cirahong. Cirahong. Yang dari mana aja, kalau yang tanya-tanya Ke Pak Amri ini Pak ya. Amri, Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kita ketemu orang yang tepat. Ya, Pak Amri. Jadi kita kesini nih tertarik dengan Jembatan Cirahong, Pak Amri. Ya, Jembatan Cirahong. Jadi konon katanya kita lihat di berita juga itu kan memang banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri ya. Banyak, memang banyak. Tapi kalau Pak Amri sebelum kita ke sana, Pak Amri ada
yang bisa diceritakan nggak tentang sejarah dari pembangunan jembatan Cirahong ini? Ya kalau waktu ngebangunnya saya tidak tahu. Cuma sudah ada jembatannya. Oh, jadi Pak Amri masih kecil nih jembatan sudah dibangun ada, ya? Sudah dibangun. Berarti sudah lama sekali. Jadi jembatan itu sudah 4 abad. 4 abad? Iya. Berarti 400 tahun? 400 kurang lebih tahun. ya? Masya Allah. Kalau mau panjang selebarnya, lebar 3 meter setengah. Kalau panjangnya 200 meter. 200 meter ya, Iya. kurang lebih. Masya Allah. 3 meter setengah berarti cukup untuk satu mobil Pak Amri ya? Lebar. Iya, satu mobil. Iya, untuk jalur lewat. Alhamdulillah. Kemudian Pak Amri ini kan alhamdulillah udah sepuh di sini Pak Amri ya. Jadi pada saat jembatan ini aktif, Pak Amri tahu nggak kejadian-kejadian? Kejadian memang waktu pembuangan orang-orang waktu DITI memang ditaruhnya di jembatan. Itu. Jadi mereka ditaruh di jembatan? Iya, ada dibuang. Dilempar ke kali itu. Waktu misterius juga waktu karung. Oh, siang malam ngebuang ke Citanui, ke kali Citanui. Pak Amri lihat sendiri? Hah? Pak Amri lihat? Lihat. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang dibunuh di depan jembatan sebelum masuk jembatan gitu. Oh, berarti memang dari sepengetahuan Pak Amri sendiri, jembatan Cirahong ini banyak memakan korban. Banyak. Waktu tahun 55 kereta api jatuh. Oh, sempat ada yang jatuh? Iya, tapi bukan jatuh ke kali, tapi di pinggir sebelum masuk jembatan keretanya jatuh. Oh, karena itu kan belokan posisinya Pak Iya, Amri belokan. Ya? Oh, Masya Allah. Ada korban jiwa nggak Pak Amri? Banyak. Oh, banyak? Banyak. Innalillahi. Saya akan meluarkan korban dari kereta 70 orang. Masya Allah. Itu. Berarti Pak Amri benar-benar saksi mata pada saat kejadian itu ya? Masya Allah. Kemudian Pak Amri, ini kan memang jembatan itu mitosnya ada penunggunya. Iya. Nah, kalau Pak Amri sendiri suka lihat ada penampakan nggak? Penampakan makhluk gaib gitu? Gaib. Memang ada gitu waktu masih sekarang kalau mau penampakan anak di sini itu di Cirahong nama-namanya Mbah Jangot Rahong, Mbah Pongporang, Mbah Asban. Ya. Berarti banyak Pak. Banyak. Tapi kalau pemimpinnya sendiri yang mana Pak Amri? Mbah Jangot Rahong. Bang Jangot Rahong Ya. itu ya. Oh, oke. Tapi sekarang mah ada nanti di Karamatnya di Guha Sedong. Gua Sedong. Ya, Itu adanya di mana Pak Amri? Jauh dari sini? Jauh. Jauh ya. Dari jembatan ada 200 meter ke tempat Karamatnya. Oh, berarti dari jembatan itu 200 meter ada gua Pak Amri ya? Iya, ada guha dari sana, dari pinggir kali itu. Insya Allah. Pinggir kali. Jadi kalau di sini mah dibilangnya lewi gitunya. Di pinggirnya teh ada guha. Ada guha. Ya. Jadi keramat-keramatnya teh ada di guha eta, guha Sedong. Dibilangnya Sedong. Sedong. Pak Amri, hapunten. Kalau waktu ada orang yang mau mengakhiri hidupnya, pernah nggak Pak Amri tolong gitu? Maksudnya nggak sampai jadi bunuh diri gitu? Ada. Ada. Yang sebelum bunuh diri tertangkap. Tertangkap ya. Ya, tertangkap. Kadang-kadang anak sekolah tahu putus cinta, tahu putus sekolah. Stres. Orang tuanya punya pabrik kerupuk di Jakarta. Mau beli mobil, belum dilaksanakan. Beli motor bagus. Hari ini beli motor, besok dianya lari ke jembatan, motornya ditaruh di tengah jembatan, dianya terjun. Innalillahi. Tapi yang itu nggak sempat ketolong? Nggak ketolong, pokoknya tidak tersangka gitu. Motornya mah ada nya? Motornya ada. Masya Allah. Ketemunya dari lewat Banjar itu.
1 minggu baru ketemu orangnya. Kalau sekarang mah mobil tidak bisa masuk ke jembatan, tidak masuk, ditutup. Sejak kapan itu Pak ditutup? Saya tadi lihat ada behel kereta 2 itu ya, biar nggak bisa lewat. Udah lama atau baru ini aja? Baru 1 tahun saya kira ditutup, tidak boleh masuk. Mobil, cuma motor doang. Motor aja ya. Memang mungkin khawatir keselamatan juga Pak Amri ya, karena kan memang udah lama ya jembatan itu ya. Tapi alhamdulillah untuk pengendara bermotor masih bisa lewat di situ. Bisa lewat, kalau motor, kalau mobil tidak bisa. Alhamdulillah. Tapi kalau Pak Amri, kalau setahu Pak Amri yang niat mau bunuh diri kemudian tertangkap, Ya tertangkap. Sempat ditanya nggak, maksudnya apakah dia linglung ataukah dia? Ya memang linglung itu, memang linglung. Kadang-kadang apa tuh kasurupan. Oh gitu. Tapi orang kasurupan itu kalau mau ditangkap bahasana lain, bahasa Belanda, Jepang, Cina, Jawa, bahasa-bahasana itu. Gitu. Kalau tertangkap perempuan atau laki-laki, banyak perempuan juga. Dan sekarang mah mau bunuh diri teh kalau bawa mobil besar, mau jembatan, nabrak portal. Ada portal. Iya. Jadi nggak bisa sekarang. Iya. Tadi ujung jalan ini di bawah, nabrak portal. Kadang-kadang ada orangnya mati. Oh gitu maksudnya. Kalau tidak ada orang terjun dari jembatan, ada itu bantuannya dari portal sebelah. Sebelah sini, sebelah sana tahu jadi apa itu? Jadi tertarik kagaiban dari jembatan. Jadi tidak. Sekarang Bapak juga ngasih tahu ke anak-anak sekolah, jangan sombong, jangan sombong. Saya kalau terputus sekolah malu. Ya, teman-teman sekarang mau bunuh diri, pasti terjadi. Karena ada bisikan-bisikan dari sana juga. Iya. Sepertinya ya. Atau sakit dari pacar gitunya, daripada saya tidak jadi, pacarnya ditangkap orang lain, terjun aja. Padahal wanita lebih banyak di dunia ini. Iya banyak. Dan saya memang ketempuhannya tuh, kalau terjunnya mendarat, waktu saya masih keras tenaga, saya yang memikul ke atas. Masya Allah, Pak Amri yang mikul ya? Iya. Itu kan lumayan tinggi Pak Amri, saya lihat. Ya di atas, di bawah, di pinggir kali. Ya, tidak mendarat gitu, tidak lurus ke air. Oh, di pinggir kalinya. Di pinggir kalinya. Di batu wadasnya gitu ya, Pak. Dari temukan atau dari batu, saya yang ngangkat. Itu, waduh, nggak kebayang itu. Pokoknya orang-orang lain pada malu ke orang mati. Mungkin tepatnya bukan malu Pak, takut Pak. Takut. Berarti Pak Amri berani sekali nih, Masya Allah. Kan waktu saya ngerjakan balok jembatan, kan teman-teman teh itu dari atas teh kunci jatuh ke bawah. Nyari kunci, lihat orang mati di bawah. Kan soak dianya. Iya pasti. Hancur itu pasti badannya. Naiknya jadi tidak bernapas dianya. Wah, takut gitu. Iya. Jadi lihat ada apa? Situ ada orang mati cina di bawah. Coba tolong. Itu. Pak Amri angkat. Ya, tuh terjun. Angkat ku Bapak Tihanap. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya memang ada pertolongan, kadang-kadang digotong gitu dah. Berat kalau orang mati mah beda orang hidup. Kalau sekarang Pak Amri, kira-kira Pak Amri tahu nggak kejadian terakhir ada orang melakukan mengakhiri hidupnya di jembatan Cirahong? Terjun. Terjun. Memang ada orang Panyingkiran daerah Tasik, katanya orang Panyingkiran. Jadi dianya tahu kejadian apa dianya gitunya, datang ke Cirahong,
bilang-bilang di warung itu tidak apa-apa, bilang biasa, tapi dianya leos mapai sepur gitu, mapai sepur janten tidak terjun di atas jembatan, dia nama Ditabrak sama sepur. turun, bukan, Oh, bukan. turun ke kali itu, turun sekali. bunuh diri ke kali. Keluarganya kan menyusuri dari bawa ajengan, bawa biasa we Syariat gitu. syariat ya. syariat. Saya bilang, saya begini, ini mah tidak disembunyikan gaib di sini. Ini anak sudah dibawa air ke sana, Terbawa arus ya, ya Pak ke Amri ya. arus. Nah, Kalau kali sendiri kali apa Pak Amri itu? Kali Citanui, Citanui. iya. Masya Allah, memang lihat kalinya besar juga itu. Kan sekarang juga kapan di di kali Lewi Keris yang dari dibikin bendungan itu. Udah beberapa orang korban. Di bendungan itu. Pak Amri. Iya, bendungan. Tapi kalau orang tadi Pak Amri bilang kan begitu orang yang di kali itu bunuh diri kemudian memang ke bawah arus ya. Coba Tapi arus. kalau orang yang bunuh diri itu masuk ke dalam air, diketemukannya jauh dari tempat itu memang di situ aja. Jauh Jauh. bawa air terus. Berarti nggak mesti tetap di situ gitu ya. Iya. Berarti memang kondisi alam arusnya kali besar, makanya ke bawah air gitu ya. Masya Allah. Waktu dulu tentara biasa latihan saja ya, mentas air pakai tambangnya Putus, bukan putus, lepas. kan mati Iya. sebelah sana jembatan. Mati. Kalau yang terakhir tadi itu tahun berapa Pak Amri kejadiannya? Yang turun ke kali kemudian bunuh diri. Saya tidak diingat-ingat itu waktu yang turun ke kali itu. Tapi tahun-tahun ini ada nggak Pak Amri? Tahun-tahun ini mah belum ada tahun ini mah. Yang sebelumnya tahun ini memang tahun ada. kemarin. Oh gitu. Itu Mudah-mudahan tahun ini nggak ada lah. Amin. Anak-anak seperti mau poli biasa di mobil bak ya. ya. Cuman di portal teh cedak pecah kepalanya. Berarti bukannya karena mau bunuh diri tapi karena kena portal Kena itu. portal, tapi portal itu sudah menarik gaib. Karena beberapa kali kejadian di portal itu. Iya, di portal itu. Ada orang Banjarsari, dari Banjarsari, itu mah perempuan, sampai ini kulit kepalanya juga ditinggal di portal. Innalillah. Pak Amri, hapunten. Kalau Pak Amri kan sering ibaratnya di jembatan itu ya. Sering Pernah nggak dimimpiin gitu dimimpiin. sama gaib situ, dikasih pesan ini pesan itu gitu? Jadi kalau di gaib di Cirahong itu mintanya cuma ayam putih. Ayam putih. Iya, ayam putih. Waduh. Biasanya kan ayam hidung. Enggak, ini mah Ini ayam mah putih. ayam putihnya? Ya, kalau ada anak sekolah, orang sudah tua, kalau sudah diasupan gaib itu, jadi tetap mintanya ayam putih. Gitu. Kalau Pak Amri sendiri yang yang tampak di mimpi Pak Amri itu seperti apa makhluknya? Jadi ke Bapak mah begini, kalau ada keperluan dianya ditarik gitu, disambat. Oh, disambat. Iya. Ada pemuda-pemuda dari Jalan Garut, ada Kenalan Pak. Nggak apa-apa. bangunan seperti orang Baduy. Oh gitu. Oke Pak Amri, terima Ya. kasih banyak, hatur nuhun, informasinya udah disampaikan ke kami. Mohon doanya, nanti malam kita akan Ya. melakukan liputan terkait dari sisi gaibnya. Ya, tapi Mudah-mudahan. saya mah tidak mau kalau diambil malam gitu. Oh iya, insya Terus Allah. tidak kuat, Iya Pak Amri. susah Iya jalan. Bu. Kalau bicara serang pendengaran mah cuma mata masih terambun sekarang. Oh udah mulai, Masya Allah. Oke sahabat siar, Alhamdulillah. Begitulah informasi yang kita dapatkan dari Pak Amri selaku
sesepuh di desa Manonjaya ini. Mudah-mudahan informasi yang Pak Amri dapatkan ini nanti malam bisa kita cross check kepada makhluk-makhluk yang ada di jembatan Cirahong ini. Jembatan Cirahong. Iya. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Oke sahabat Syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap saat ini telah berada di sekitar jembatan Cirahong. Bagi masyarakat yang tinggal di kota Tasikmalaya ataupun Ciamis pasti mengenal yang namanya jembatan Cirahong. Satu jembatan yang menjadi penghubung dua kabupaten tersebut. Jembatan ini dibangun di masa penjajahan Belanda, tepatnya di tahun 1893. Dan sampai detik ini banyak sekali cerita-cerita misteri yang beredar di masyarakat yang tinggal di sekitar jembatan Cirahong. Banyaknya mitos-mitos yang beredar, seperti adanya sepasang pengantin yang sengaja dicor, ditimbun dalam pembangunan jembatan tersebut. Atau ada cerita juga para pekerja yang mati, kemudian jenazahnya pun ditanam dalam rangka pembangunan jembatan Cirahong. Belum lagi banyaknya kejadian-kejadian masyarakat yang mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari atas jembatan Cirahong. Memang sejak dibangunnya jembatan Cirahong ini, jembatan tidak hanya sebagai penghubung para pejalan kaki, tetapi juga digunakan sebagai penghubung transportasi baik darat ataupun kereta api. Sahabat Syiar, tim Syiar Dalam Gelap, insya Allah malam ini akan sedikit mengungkap cerita-cerita tersebut. Apa betul banyaknya kejadian-kejadian yang di luar logika disebabkan karena ada sosok penguasa gaib yang mendiami jembatan Cirahong. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Korwil Tasikmalaya dan juga ada sahabat-sahabat Korwil lainnya baik dari kota Bandung, Ciamis dan sekitarnya. Oke sahabat Syiar, kita akan mencoba berdialog komunikasi ataupun sedikit wawancara kepada salah seorang pembina daripada Korwil Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Yogi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, Bah. Dan juga seperti biasa saya ditemani oleh Didi Wahyudi. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ente ya? Alhamdulillah, siap. Wah itu udah kayak Didi Wahyudi. Alhamdulillah. Oke Kang Yogi, Ya, saya dengar rumah Kang Yogi nggak jauh dari lokasi ini ya? Kalau sebut jauh enggak juga jauh sih lumayan. Tapi Oh, kalau gitu? dari pakai motor sih 5 menit bisa 5 nyampe. menit ya? Kalau jalan kaki lumayan lah gitu. Tapi Kang Yogi sempat atau pernah tahu nggak sih cerita-cerita yang berkaitan dengan jembatan Cirahong sebagai warga Tasikmalaya? Paling kalau dari segi sejarahnya tahu sih sedikit sih, Bah. Sedikit ya. Seperti Ya. apa itu? Jadi kan tuh dibangun dari masa zaman Jepang, zaman Belanda. Belanda. Terus mitos yang beredar ada sepasang pengantin yang dicor gitu kan, tapi nggak tahu sih kebenaran atau enggaknya. Tuh. Cuma yang paling Ada kereta lewat. Malam-malam masih ada kereta ya? kayaknya Pak. Wah seru ini. Jadi ada sepasang pengantin yang dicor. Iya, tapi nggak tahu kebenarannya benar atau nggak sih, nggak tahu. Nah itulah Awalnya cerita ya, yang cerita beredar di ya. tengah masyarakat Cuma ya. kan saya sebagai masyarakat di daerah Kecamatan Manonjaya, Mm-mm. ya ngerasa bukan mungkin sedikit sedih lah, karena kan ada beberapa banyak teman kita kan di luar Tasik, wah Cirahong, jadi terkenalnya itu bukan karena sejarahnya,
malah mistisnya gitu kan. Wah, Itu. mistis ya, banyak yang bunuh diri ke sana katanya penuh gini. Padahal kan lebih baiknya itu terkena itu wah sejarahnya dengan objek betul. wisata mungkin bisa Betul, dikelola betul. seperti itu. Pengen sih seperti itu gitu. Betul seperti Ya itu. mudah-mudahan mungkin dengan adanya liputan seperti ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa kebenaran seperti itu benar atau enggak sih. Iya Seperti betul. itu. Makanya kita karena ini yang jadi korban atau yang disandarkan kepada makhluk gaib, kereta lewat. Oh ya boleh. Kita tunggu dulu sahabat siar, ada kereta lewat. Kok nggak kelihatan keretanya? Astagfirullahaladzim. Di bawah jalannya. Di bawah. Nggak kelihatan loh keretanya. Kita di atas Pak Ustadz. Kita di atas keretanya. Iya. Ya? Pantesan nggak kelihatan keretanya. Kok panjang. Unik juga ya di sini itu. Ada suara kereta, tapi keretanya nggak nampak. Wah, kereta goib Pak Ustadz. Kereta gaib nggak kelihatan. Tapi saya sepakat itu dengan Kang Yogi. Jadi apa ya, masyarakat kita itu masih sangat penasaran dengan cerita-cerita mistik yang pada hakikatnya mungkin cerita itu hanya isapan jempol ataupun yang tidak ada sumber yang jelas lah seperti itu. Makanya tim SDG ini ke lokasi ini mungkin dalam rangka itu. Iya. Karena ini gaib yang dijadikan sebagai sandaran gitu. Katanya ulah gaib ini segala macam. Nah, kita coba tanya sejauh mana sih gaib ini berperan peran mereka terhadap kejadian-kejadian mistik. Apalagi saya dengar juga penjaga kereta api di jembatan itu juga pernah mengalami hal-hal yang di luar logika seperti itu. Oke Di, Ya Pak Ustadz. ada nanya juga mainten nih. Kita sebagai muslim ya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasul, gimana sih cara kita mensikapi? Aneh nanya Pak Ustadz. Kan aneh yang nanya duluan. Aneh mau nanya itu Pak Ustadz. Pak Ustadz kan Nanti itu jangan bikin malu aneh. Itu murid begitu. enggak, guru kan nanya guru. Masa guru nanya murid ngetes berarti? Ya, guru ngetes murid. Nah, kalau menurut ente nih, ini lagi ngetes ente. Siap. Apa sih apa ya yang kita bisa ambil gitu sebagai hamba Allah ini terhadap fenomena cerita-cerita mistik seputar jembatan Cirahong? Yang aneh rasa juga di luar daerah sini juga adanya mitos-mitos cerita-cerita seperti itu. Betul Pak Ustadz. Menurut perjalanan SDG aja Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kalau cerita mitos-mitos ataupun cerita rakyat yang beredar, ya kita jangan semerta-merta langsung percaya gitu Pak Ustadz. Kayak ada pengantin di sini kan, ada pengantin yang dicor, ada pekerja yang tertimbun kemudian ditimbun sekalian gitu. Karena kita nggak tahu juga kebenaran, nggak ada saksi mata, nggak ada bukti tertulis atau segala macam gitu. Cuman ya apapun itu, Islam mengajarkan bahwa setiap kita akan melewati tempat, kita membaca doa Pak Ustadz. Nah, doa perlindungan. Doa ya. perlindungan. Agar perjalanan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Betul, Subhanahu wa Ta'ala. betul. Karena dimanapun tempat, para kehet itu pastilah berkeliaran. Pasti ada. Apalagi dengan adanya cita-cita seperti itu, wah mereka semakin senang dan bersemangat itu. Iya. Apalagi untuk terus menggelincirkan klakson kita. Pak Ustadz. Klakson kenapa tuh? Kalau melewat tempat angker klakson gitu. Pantesan kereta tadi bunyiin klakson ya? Itu termasuk itu? Tuhan tanya masinis. Itu tanda Tanda, biasanya. ya. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu memang kita sebagai hamba Allah itu harus menghilangkan gitu. Bahwasanya dengan klakson perjalanan kita jadi aman, gak diganggu oleh mereka. Betul. Sebagian lokasi juga ada lempar rokok, lempar koin dan lain sebagainya. Di saat kita meminta perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah, ini bahaya konsekuensinya. Betul. Jadi kita sebagai hamba Allah dan umat Rasul, kita harus mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswah kita, suri tauladan kita. Dan Nabi mengajarkan untuk selalu membaca doa ketika kita hendak berpergian ataupun dalam sebuah perjalanan. Jangan lupa untuk selalu melantunkan doa, baik perlindungan ataupun doa keselamatan. Oke Di, kayaknya kita akan mulai mediumisasi nih. Ya, Kang Yogi ya, siap ya? Siap? Aku siap nonton. Oh, siap Oh, siap nonton. nonton. Ya, sama. Kira nanti siap di medium, enggak? Nanti banyak lah yang mau. Wakilin ya? Ya, Oke, enaknya pembina gitu, apa-apa saya wakilkan. saya Alhamdulillah. wakilkan. Ya, Ustadz. Gitu. Oke Kang Yogi, Siap, Mas. mudah-mudahan sukses ya. Ya, Bang. Tapi kenapa nih Korwil Tasik minta SDG untuk liput Cirahong itu dalam rangka apa sebenarnya? Gak tahu juga sih ya Pak Ustadz. Gak tahu. Iya, karena mungkin yang pertamanya sih
ini kan ikonik juga ya jembatan ya, bersejarah gitu kan. Ya tadi saya pengen terkan aja bukan karena hal-hal mistis atau gaibnya, tapi karena sejarah gitu kan. Mungkin nanti bisa dibuat apa objek wisata juga. Siapa tahu kan ada flying fox atau apa gitu kan. Dari sini ke sana ke sini bolak-balik kan enak. Sekarang bukan gitu. udah ada tuh kemarin flying fox. Flying fox belum ada. Itu kabel listrik. Oh kabel listrik. Ada kira itu buat flying kok. Oh kabel listrik. Yang flying aja yang ada yang flying dari atas. Kalau ke bawah. flying aja ya. Ada ya. 7 bulan yang lalu emang ada kejadian Iya. yang terjun ya di sana ya, Masya Allah. Oke sahabat Syiar, mungkin kita nggak berlama-lama lagi, kita akan melakukan prosesi mediumisasi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda berkomunikasi dengan kami? Siapa? Saya Didi Wahyudi dari Syiar Dalam Gelap. Dengan siapa saya berhadapan? Untuk apa datang ke sini? Saya udah nyebutin nama. Anda sebutin nama juga dong. Untuk apa itu? Agar berkomunikasi dengan enak. Jadi saya bisa nyebut nama Anda. Aku disebut Samana Balang. Samana Balang? Ya. Samana Balang? Anda berasal dari mana? Semua tempatku. Anda di mana-mana? Apa ini kekuasaan Anda? Tidak semua. Tidak semua. Anda tahu jembatan kereta Cirahong?
yang dipergunakan manusia. Betul. Ayo berkokok. Tanda telapak ini. Itu dibawa ke kawasan Anda? Yang satu. Tidak semua. Aki udah datang. Lantas apa yang kau butuhkan? Saya membutuhkan informasi terkait jembatan kereta tersebut. Anda tahu pada saat pembangunan jembatan tersebut? Pada saat pembangunan jembatan tersebut, Anda tahu? Jauh sebelum itu, aku sudah berada di sini. Oke, kalau begitu Anda tahu ya. Untuk apa? Ya, kita mencari informasi terkait mitos-mitos yang beredar. Katanya pada saat pembangunan jembatan tersebut ada sepasang pengantin yang dicor di dalam fondasi. Siapa yang mengatakan? Ya, itu rumor dari masyarakat, mitos dari masyarakat yang beredar. Manusia. Ya, betul. Dia saksi sejarah juga. Iya, sebelum ada jembatan, dia Udah ada di situ. Jadi Anda melihat pembangunan jembatan tersebut ya? Betul. Betul. Yang bangun siapa sih jembatan itu? Manusia. Apa katanya? manusia. Oh manusia. Oh bukan jin yang bangun, bukan nih? Manusia yang bangun. Betul. Orang penduduk sini, pribumi? Bukan. Lalu siapa kalau bukan pribumi? Bukan bangsa kalian. Oh bukan bangsa Indonesia. Berarti memang jembatan itu udah cukup lama dari pembangunan awalnya ya? Betul. Karena memang sejarah Indonesia ini panjang. Banyak penjajahan di bangsa kami. Dulu ya. Ada Belanda, ada Jepang, Portugis. Lalu bangsa mana yang Anda maksud? Musuh. 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 Orang Jepang. Bukan. Orang Londo. Yang berido mancung. Emang mancung. Londo mancung. Itu di Depok banyak yang pesek. Oh, turunan Ustaz. Masya Allah. Tapi betul jembatan itu ada yang menguasai dari sebangsa Anda. Termasuk. Oh Anda termasuk yang menguasai itu? Hah? Kalau memang benar. Untuk apa? Ya nggak apa-apa juga sih. Namanya kita nyari informasi. Sabar. Ya tenang, jangan emosi. Nggak boleh emosi. Emosi, Ustaz. Hah? Emosi. Aneh, emosi juga ngomongnya. Jadi emosi. Oh begitu. Anda tinggal bersama siapa di sana itu? Apa ada kerajaan atau apa? Ada. Ada kerajaan. Dan bukan Anda pemimpinnya ya? Bukan. Oh bukan. Tapi ini ada cerita yang beredar di tengah masyarakat bahwasanya waktu pembangunan jembatan tersebut ada sepasang pengantin yang jadi korban atau tumbal. Loh, kok malah ketawa? Apa ada pengantinnya? Oh, bukan, untuk nggak ngaku iya. Kasihan juga. Jujur juga. Tapi betul nggak cerita itu? Tidak ada pengantin yang dicor. Yakin? Tapi kan biasanya jin setan tukang bohong. Ya jangan bohong Anda nih. Tidak semua Oh, bangsa kami seperti itu. oh gitu. Jadi Anda termasuk yang jujur ya? Atau ada, di saat pembangunan jembatan itu ada pekerja-pekerja yang meninggal dunia nggak dikuburin katanya?
Malah ditanam di situ. katanya biar kuat jembatan itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak juga. Lalu seperti apa kenyataannya? Manusia mati. Terus? Sudah ada takdirnya. Oh, sudah ada takdir. Menarik Nih, nih. kalau itu memang benar. Tapi artinya apa sih pondasi disebutnya ya? Iya, fondasi. Pondasi jembatan itu nggak ada manusia ditanam, Tidak. nggak ada ya? Manusia mati karena terseret air, karena dia jatuh. Oh, jadi malah terbawa arus aliran sungai. Betul itu. Betul ya? Masya Allah. Kecelakaan kerja, Pak Ustadz. Kecelakaan kerja. Bukan tumbal berarti. Tapi dapat BPJS nih, Wah, nggak yang levy. asuransi. Seperti itu ya. Oke. Tapi Anda kenapa sih bikin kerajaan di tempat itu gitu? Nggak di tempat lain. Sehingga kadang suka mengganggu. Boleh saya bertanya? Boleh. Silakan. Siapa kalian? Ya. Tadi saya udah mengenalkan. Nama maksudnya. Kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Saya Hakim Bawazir dan ini Didi Wahyudi. Kita datang ke tempat ini untuk mengorek informasi tentang cerita mitos yang beredar di tengah masyarakat. Karena kita nggak mau membiarkan cerita-cerita misteri itu membawa ketakutan oleh masyarakat. Apalagi dengan adanya jembatan Cirahong yang penuh dengan histori sejarah. Bahkan sampai saat ini pun masih dimanfaatkan. Walaupun untuk roda 4 itu belum bisa dilalui. Sudah tidak bisa, Pak Ustadz. Sudah tidak bisa dilalui. Apalagi fenomena orang yang terjun Mengakhiri hidupnya. mengakhiri hidupnya di jembatan itu. Itulah Anda juga bukan itu? Ada sebagian bangsa kami. Ada juga tergantung manusianya. Tergantung manusia. Manusia yang seperti apa yang bisa Anda goda? Itulah bangsa yang lain. Oh, jadi kelompok lain ya. Kelompok lain. Tapi kalau menurut Anda sih seperti apa sih manusia bisa digoda oleh bangsa Anda itu? Memang suka menggoda itu? Manusia yang tidak mempunyai aturan, Nggak punya aturan. tidak mempunyai apa yang dilakukan dalam hidup ini apa. Oh, seperti itu. Kalau Anda sendiri nggak pernah ya ngegoda ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Atau mungkin anak buah Anda gitu? Bangsa-bangsa kami selalu seperti itu, akan mengganggu manusia sampai akhir. Tapi tidak semua bangsa kami seperti itu. Ya, betul. Bahkan bangsa Anda pun ada yang beriman pada Allah, menjadi seorang muslim yang taat beribadah. Iya, Saya suka dengan itu. Anda suka? Apa Anda seorang muslim? Bukan. Oh, bukan. Tapi Anda suka kepada manusia yang beriman. Apa sih yang menyebabkan Anda suka kepada mereka itu? Aku banyak mempelajari dari manusia. Apa yang Anda pelajari? Kebaikan manusia. Kebaikan manusia. Ya, Dan Anda tertarik dengan kebaikan itu? Iya. ya. Anda ingin menjadi makhluk yang baik, begitu? Tarik nih, Pak Ustadz. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Kenapa Anda tidak bisa? Ada yang menghalangi Anda atau Atau Anda takut sama pimpinan Anda?
takut sama pimpinan? Iya. Kita selalu bersama. Kita selalu bersama kayak orang pacaran Pak Ustadz. Iya. Pimpinan Anda ya. Boleh Anda sebutkan itu nama pimpinan Anda siapa? Panggillah kalau Anda bisa. Oh, pasti bisa. Kalau tahu namanya. Iya. Kok nggak tahu namanya? Nggak nyambung benar. Masa panggil Sueb, nggak mungkin juga Iya. kan. Namanya siapa? Biar bisa kita panggil. Selalu banyak nama bangsa kami. Oh, bangsa Anda banyak nama-nama ya. Yang terkenal deh. Tapi harus dipanggil nyaut gitu. Bangsa Anda memanggil kita. Jin. Jin. Iya, jin kan banyak. Nggak cuma satu. Oke, saya paham. Oh, seperti itu ya. Masya Allah. Tapi dengan adanya mitos nih juga nih sama juga beredar di tengah masyarakat. Katanya penguasa makhluk yang menguasai Cirahong itu berwujud seperti setengah manusia, setengah ular. Betul itu? Atau Anda seperti itu juga? Seperti itu. Seperti itu? Sama. Dia nyebutin nama nggak dia? Tadi nyebutin Pak. Namanya siapa? Lupa. Oh, Anda namanya lupa. Aneh yang lupa. Hah? Aneh yang lupa. Oh, ente yang Tadi lupa. bisa sebutkan lagi nama Anda. Tadi saya lupa nama Anda. Siapa nama Anda? Lupa juga. Sekali lagi deh. Lalu jangan-jangan berubah namanya ntar. Iya, banyak nama. Masya Allah. Tapi Anda memang nggak mengganggu ya masyarakat di sini, orang yang melalui jembatan itu gitu. Atau mempengaruhi jiwa mereka di saat jiwa mereka diliputi rasa putus asa. Tidak. Kalau di jembatan tersebut ada berapa kerajaan? Banyak kerajaan. Wah, banyak. Banyak pemimpin juga dong. Iya. Kalau gitu makanya sebutkan pemimpin Anda namanya siapa? Tidak ya? Oke, kalau gitu ada informasi lagi yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Berhati-hatilah. Berhati-hatilah Di setiap tempat dalam setiap tempat. ada bangsa kami. Hati-hati ya. Manusia. Kenapa manusia? Tapi kan agama kami mengajarkan doa. Kalau doa udah dilantunkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Karena kita udah menyandarkan pada Allah keselamatan dan perlindungan. Bagaimana dengan manusia yang lupa dengan Tuhan? Nah itu tuh. Jawab di. Ya itu tanggung jawab mereka. Pak Ustadz mau kemana Pak Ustadz? Anda manggil Dian Ceplok. Oh iya. Dian Ceplok mana? Yan? Jadi Anda bisa menggoda orang-orang yang lupa membaca doa ya? Sebangsa Anda bisa menggoda. Tuh. Apa sih Anda lihat kalau orang yang mau baca doa itu? Tidak bisa kami ganggu. Ya apakah cirinya bercahaya atau ada ciri lain? Ada sinar pula. Ada sinar? Ya. Seperti kalian-kalian. Oh banyak lampu kalau di sini. Oh. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Dia sudah marah. Siapa yang marah? Yang berada di sini. Pemimpin Anda?
teman Anda. Kenapa dia marah? Terganggu. Kita kan di sini cuma komunikasi aja. Ada kereta lewat, sebentar. Aku ingin pergi. Oh, Anda pengen pergi? Oke. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Wah, wujud asli. Pengen pergi, Pak Ustadz? Pengen pergi. Oke. Bentar ya, nunggu kereta lewat ya. Ada tuh. Sudah. Langsung aja di. Kemana dia ceploknya? Oke, Kang Meli. Ini mau tidur. Jangan tidur. Kang Yogi mana Kang Yogi? Kang Yogi mana? Kang Yogi monitor. Kang Yogi. Jangan jauh-jauh Kang Yogi. Nggak apa-apa Kang Yogi. Oke, itu siapa ya? Ini apa namanya? Ditolong dibawa. Berdua deh Kang, gede badannya soalnya. Oke. Tidurin di terpal aja. Iya, bentar. Bentar. Talut. Oke, Yan. Oke, sahabat Syiar. Tadi kita telah menyelesaikan komunikasi kita dengan mediator pertama. Saya sendiri memang nggak tahu tadi itu namanya siapa, padahal kayaknya dia nyebutin nama. Tapi dari apa yang kita coba gali itu menunjukkan bahwasanya cerita-cerita yang beredar memang menurut versi mereka itu tidak pernah terjadi di saat pembangunan jembatan Cirahong. Ya. Kita akan mencoba untuk memediumisasi Dian Cepluk, mediator kita yang kedua. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih dalam lagi yang bisa kita gali, terutama tantangan dari mediator pertama, makhluk yang masuk ke mediator pertama, tentang adanya sosok kepemimpinan di lokasi jembatan Cirahong. Oke Dian, boleh maju. Hadap sana Yan, agak ke sini aja. Kayak sepatunya baru lihat aneh Yan. Dari kemarin. Oh yang kemarin ini? Oh yang kemarin. Sepatunya itu bagusan, mana itu jauh bener ya. Jauh enggak. Oke Didi, selesaikan tugasmu. Ya. Tanggung Ustaz. Mantap, set. Oke Mas Dian, fokus. Bismillah. Standby ya.
Ya, canda. Tunggu dulu nih. Tunggu dulu. Ini nggak ada salto. Kan? Nah, Tenangkan diri Anda. kawan lama ketemu lagi, tenang. Silakan Pak Ustadz, kawan lama. Anda belum kenal. Ki Jarot. Oh, Ngeliatin Ki Jarot nih. Tenang. Anda kita yang panggil. Nggak ada hubungannya sama dia. Ada informasi yang kita pengen tanya nih. Tenang, sabar. Bisa kita berdialog. Kalian ini siapa? Ini menarik. Kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Apa itu? Wah, panjang dijelasin deh. Untuk apa kalian kesini? Yang jelas itu kita ingin menggali informasi tentang cerita-cerita yang beredar berkaitan dengan jembatan Cirahong. Itu milik kami. oh. Berarti kita bertanya dengan orang yang tepat. Oh, dengan jin yang tepat. Milik dia. Kan yang Apa bangun kalian orang tahu? Belanda. Anda orang Belanda. Kenapa Anda mengatakan jembatan itu milik Anda? Apa hubungannya dengan Anda ini? Anda kan bangsa jin. Karena rakyat kami sejak dulu di sini. Oh, permasalahannya itu. Jadi Anda lebih dulu dari jembatan itu, ya? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Untuk apa kalian tahu? Ya biar ngobrolnya enak. Saya perlu nama Anda. Minimal buat kenang-kenangan lah. Apakah Anda yang dikenal dengan nama Mbah Junet? Asal-asalan padahal. Kalian ingin tahu ceritanya? Cerita apa itu? Tentang kami. Lah ya iya. Jauh-jauh saya datang dari Bekasi ke sini. Ya saya pengen tahu cerita versi Anda. Yang belum tentu juga kita yakini sebagai satu kebenaran itu. Namanya cerita. Tapi ya saya pengen tahu juga lah menurut versi Anda. Dharmasena Dharmasena. yang sejak dulu menghuni di tempat ini. Apa? Sepanjang kali Citandui. Dharmasena Pak Ustadz. Oh, Anda bernama Dharmasena. Ada yang menyebutnya Kirahong, Abah Rahong. Karena kami berasal dari Cirahong, daerah ini. Mbah Rahong. Wah, Menarik sekali. Jadi di bawah jembatan itu ada kali ini namanya Kali Citandui atau Sungai Citandui. Betul itu? Hah? Citandui. Oh, jadi betul Anda yang menguasai ya. Dan Anda sudah hidup sebelum jembatan itu dibangun. Kalian ingin menggali cerita tentang kami. Iya betul. Banyak sekali cerita Kami beredar. cerita panjang, tidak akan selesai. disingkat aja kalau gitu. Saat ini Disingkat. Durasi 30 menit lah. Yang penting-penting aja. Heeh. rakyat kami, para siluman buaya dan yang lain-lainnya berada di salah satu goa di bawah jembatan
Oh jadi dulu Anda hidup damai di Sungai Citandoy sebagai sebuah komunitas siluman ya? Yang sebelumnya aku bersama Laut Selatan. Maksudnya? Kami di bawah naungan mereka. Laut Selatan siapa yang Anda maksud? Wujud manusia berbadan ular. Waduh. Yang Blorong dong tidak itu. telah menerima kami lagi. Karena kami tidak ada kesempatan. Karena kesalahan kami. Maksudnya Anda diusir oleh Blorong dari Kerajaan Selatan? Iya. Mereka memerintahkan kami untuk mempengaruhi manusia yang tertarik dengan agama baru yang dibawa oleh Sunan Rahmat. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.